Ya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita akan segera mulai ibadah kita di sore hari yang penuh dengan sukacita ini. Tentunya kita sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kembali kita diberikan kesempatan untuk bisa sungguh-sungguh beribadah untuk mencari Tuhan. Dan tentunya kita percaya hari ini setiap kita ada sebagaimana kita ada, bukan karena hebat dan kuatnya kita semata, tapi semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita. Ada amin saudaraku? Saudara bersukacita di sore hari ini, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita, bisa lambaikan tangan kita. Yuk kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa dengan saudara. Bagaimana kabarnya saudaraku? Luar biasa, saya percaya bahwa berkat-berkat Allah selalu tercurah atas setiap kita secara luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita di sore hari ini, kami menghimbau dan kami informasikan kepada seluruh jemaat Gereja Tiberias yang ada di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias di sore ini. Kami menghimbau kepada saudara selama jalannya ibadah, saudara tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan, yaitu tetap menggunakan masker saudaraku, dan tidak bersalam-salaman sepanjang ibadah. Dan setelah selesai ibadah kami tidak mengadakan altar call saudaraku, dan juga untuk tidak menggeser bangku yang sudah ditetapkan saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dan ketika saudara nanti keluar dari tempat ini tetap menjaga jarak tentunya saudaraku. Kita percaya bahwa setiap kita dapat menaati setiap peraturan yang sudah diterapkan untuk kenyamanan kita bersama, amin. Dan kami juga menyapa kepada setiap jemaat Gereja Tiberias Indonesia yang tergabung di dalam program live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Saya percaya dengan iman bahwa berkat Tuhan selalu tercurah secara luar biasa dalam kehidupan saudara. Dan hari ini kita percaya bahwa mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Kami segenap worship team dari Gereja Tiberias Indonesia mengucapkan shalom. Bisa lebih dahsyat lagi, shalom Tiberias. Yuk tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus saudaraku. Yuk kita buka ibadah kita dengan doa dan ucapan syukur. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami katakan Engkaulah perisai kami Tuhan. Tempat perlindungan kami, tempat kami berseru dan berharap. Kami percaya di sepanjang kehidupan kami begitu banyak pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan. Sehingga di hari ini kami masih sehat sempurna. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua bukan karena hebat dan kuatnya kami Tuhan, tapi semua karena berkat dan anugerah yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Bersyukur buat nafas kehidupan ini, bersyukur buat kesempatan ini. Itu sebabnya kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami beribadah sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Kami yang ada di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, kami yang tergabung di dalam program live streaming Gereja Tiberias Indonesia, kami mau berseru Tuhan bahwa Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Biarlah segala pujian yang kami naikkan dan syukur yang kami naikkan di sore hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menyembah Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Allah tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu dan jarak sekalipun. Dimanapun jemaat Tiberias berada, mereka akan menerima urapan Tuhan yang begitu luar biasa. Dimanapun jemaat Tiberias berada, mereka akan menerima yaitu lawatan Allah yang begitu luar biasa. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah kami generasi minyak dan anggur yang tidak akan pernah dirusakkan. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Roh Kudus, kami mengundang kehadiran-Mu menguasai atmosfer sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyembah Tuhan, kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun aku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup.
perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. kami percaya Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, Firman-Mu Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dan ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Angkat tangan kita. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus Kami dah siap lagi. Apapun yang terjadi Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kaulah perlindungan, keselamatan hanya padamu, hanya dalam-Mu Tuhan, selamanya. ini doa kami Tuhan Yesus. Bagi Raja di atas segala Raja, Yesus namanya. Haleluya. Mari angkat tangan kita dua-dua. Gereja Tiberias Indonesia. Ku kan berdiri di tengah badai di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan.
akan, Engkau selalu setia, Engkau selalu setia di hidupku, oh di hidupku. Haleluya, terima kasih. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dia selalu menopang kehidupan kita, saudaraku. Sampai selama-lamanya dia tidak pernah tinggalkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku, jangan pernah menyerah. Karena Yesus punya rencana yang dahsyat. Jangan pernah berhenti untuk berharap sama Tuhan. Karena dia punya mujizat yang tidak pernah kita pikirkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku, tetap percaya Tuhan Yesus ada buat kita. Yang percaya Tuhan ada, angkat tangan kita dua-dua. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya Tiberias, ku tak akan menyerah. Amin. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Oh hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya Tiberias katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya Tuhan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu.
rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Yesus punya rencana. Kita beri tepuk tangan buat rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, saudaraku. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami percaya dalam hidup kami rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan. Tapi rencana Tuhan mendatangkan damai sejahtera yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Maka terimalah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Ini tubuh, jiwa dan roh kami. Kami serahkan di dalam satu nama yang punya rencana yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan Yesus punya rencana yang dahsyat. Sama-sama dengan iman kita katakan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jemaat gereja TBS Indonesia yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari sama-sama kita bangkitkan roh kita untuk memuji, memuliakan Allah kita yang dahsyat. Haleluya, come on, 1, 2, 3, go. Dengan penuh sukacita kita nyanyi buat Tuhan sama-sama, katakan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Hey. Angkat suaramu katakan. Dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Sekali lagi sama-sama, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Katakan semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, amin. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan dalam Yesus. Dalam Yesus. Come on. Kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus. Yes. Kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Lebih keras lagi sama-sama nyatakan. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara, amin. Bagaimana bersama-sama lebih lagi. Kita berbahagia sebab hari ini telah dijadikan Tuhan bagi setiap kita. Coba Tuhan sama-sama katakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul
kita panggil namanya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Here we go. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Semua kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, say, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Hey. Boleh sama-sama lebih semangat lagi umat Tuhan yang ada di rumah dari tempat ini. Katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Panggil namanya Tuhan Yesus yang telah satukan kita, oh, tanpa memandang di antara kita. Nyanyi buat Tuhan sama-sama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirimu, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, say, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, amin. Kita berjalan dalam terang kasih Tuhan yang ajaib. Haleluya. Semuanya tunjuk kanan kirimu, katakan, say, kau, kau, kau. Oh, kau. Tiada yang dapat memisahkan kita selamanya. Say, haleluya. Come on. Oh, kau saudaraku, tiada yang dapat. Ya, sama-sama lebih semangat lagi, katakan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Here we go, say, kau, sahabatku, kau, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, say, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Come on, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara bersuka cita di sore hari ini, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita. Saudaraku bisa tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Allah kita. Mari kita berdoa saudaraku atas sukacita yang Tuhan berikan.
Kami sungguh sangat mengucap syukur, berterima kasih Tuhan Yesus buat sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami di hari ini. Kami masih bisa pakai tangan kami itu kami angkat, menyembah, memuji Tuhan. Bertepuk tangan, bersukacita karena kami percaya bahwa harapan kami ada di dalam Tuhan. Dan kemanapun kami melangkah kami tidak perlu khawatir lagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, terimalah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk terdiam Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Engkau yang memberikan predikat kepada Pak Pariaji sebagai juru bicaramu di kerajaan surga. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami percaya setiap kata kalimat yang disampaikan penuh kuasa, penuh mujizat Allah. Dan kami percaya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, melalui tubuh dan darah Yesus yang kami terima. Yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan. Karena begitu banyak mujizat telah terjadi Tuhan. Bahkan melalui program live streaming pun begitu banyak orang-orang yang di luar negeri disembuhkan. Bahkan di Indonesia disembuhkan luar biasa. Itu sebabnya hari ini Tuhan berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami buka isi hati kami Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Maka kami doa segala intervensi kuasa gelap kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala iblis setan yang ingin mencuri benih kebenaran firman Tuhan kami patahkan kuasanya. Roh Kudus penuhi hati dan pikiran kami. Ini doa kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama siap menerima firman Tuhan, kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana yang di tinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang di tinggi. Angkat tangan kita. Ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang di tinggi. Yeah. Wow. Angkat pujian kita saudaraku. Hosana, Hosana, Hosana yang di tinggi. Katakan Hosana, Hosana, Hosana yang di tinggi. Angkat suara kita katakan, ku puji nama-Mu. Haleluya. Hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau. Dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Mari kita berdoa. Hamba diberikan untuk melakukan perintah-Mu. Engkau yang pernah mengundang hamba ke surga dan berkata, pada si kamu kuangkat sebagai juru bicaraku di surga untuk menyampaikan apa yang kamu udah di surga, apa yang kau dengar surga, bahkan suatu yang kau gandeng ke surga. Lihat para si jemaat sangat besar di surga, di ruang masih. Mereka berjubah khususan. Mereka punya rumah di surga. Maka misalkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, semua jemaat yang hadir, yang online di setiap rumah tangga, sayangi mereka, berkati mereka,
sebagai warga surga, agar mereka diprogramkan untuk menjadi warga surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kami doa segala kutuk sakit cabut setiap yang hadir. Kami cabut kutuk penderitaan, kutuk sakit, bahkan kutuk gagal, kutuk masa. Berkati keluarga mereka, rumah mereka, jaga mereka, tidak bacakan setiap rumah yang kau nasani. Berkati mereka, laut mereka, supaya firman-Mu 2-3 orang berkona namamu, yang kau berkati mereka, agar mereka bebas dari kutuk sakit, kutuk penderitaan, bahkan bebaskan dari segala virus corona. Dan kami doa agar keluarga mereka dimuterakan sebagai warga surga. Engkau lapat, engkau jumpai di mana belum, supaya engkau jumpai keluarga kami, agar engkau berkati mereka, agar mereka jadi warga surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ada diberkahi semua. Saya selalu berdoa karena Anda jadi warga surga. Dan Tuhan yang berkata, berbagailah Anda jadi warga surga, punya kuasa ngusir setan. Dan kalau Anda warga surga, Anda punya malaikat. Kalau Anda, sewaktu roh Anda keluar, malaikat jemput Anda digading ke surga. Itulah tugas malaikat, jemput Anda dibawa ke surga. Tapi kalau Anda tidak warga surga, Anda tidak kenal malaikat, maka doa saya, Anda semua jadi warga surga. Maka saya hari ini akan sampaikan bahwa Tuhan mengajak saya kembalikan bahwa sarana masuk surga termasuk dalamnya apa? Anda perlu punya harapan, bukan saja zaman perjalanan lama, tapi juga zaman Yesus ngajar saya. Maka tidak setiap orang ngerti punya harapan. Tidak tahu kenapa saya ini punya perintah, baik terus di langit atau lisan. Dia cari di langit terus tugas pasti kembali kuasa punya harapan. Bahkan lisan dia cari untuk ngubur. Kalau yang pengubur bagunya supaya Anda bangkit jadi memulai warga surga, maka saya pun diajari Tuhan berkali-kali. Karena saya seorang martir, Tuhan ngajar saya hanya seorang martir membalikan kuasa minyak dan anggur. Maka saya yang sejak kecil punya iman ke surga. Lagi saya orang aneh, saya sejak kecil punya iman ke surga. Punya iman kalau saya umur 50 tahun udah di surga. Iman saya umur 50 tahun, saya udah di surga, dijemput malaikat, iman saya tuh. Dan ternyata sebelum 50 tahun saya sudah diundang ke surga. Bahkan ketemu Tuhan Yesus, ketemu Petrus, ketemu malaikat, dan dilatih cuma bebas doa saya. Anda harus berjuang jadi warga surga. Perintah Tuhan nyerukan Anda harus suci berpikir. Tuhan tahu pikiranmu, suci berkata perbuatan Anda direkam di surga. Kalau dunia Anda bisa hanya direkam, juga di surga direkam. Maka Anda akan zaman pengadilan, Anda akan diputar perbuatanmu. Kalau Anda tidak melakukan, Anda direkam. Jadi betapa Tuhan tahu pikiranmu, perkataanmu dituntut. Karena Anda suatu hari sampai Anda nolak, maka akan diputar perbuatanmu, direkam hati-hati itu. Perbuatan kata-kata saya direkam surga. Kalau saya dusta, saya ke neraka. Orang dusta nggak bisa surga. Maka siapa yang dusta di mimbar atau fitnah harus tidak layak di mimbar. Karena apa? Orang dusta, anak setan. Sekali lagi, orang dusta kenapa enggak beribadah? Maka siapapun yang dusta, fitnah tebas, fitnah bulan tebas akan dilempar
Dan dia pendustaan ibu lebih mutar balikkan khotbah saya. Maka akan saya mulai bagaimana untuk ke surga. Anda perlu menyiapkan sebagai prolognya. Misalkan saya punya iman surga, maka setelah saya sudah datanglah, ya sudah punya uang, kerja saya cari buku-buku tentang kerajaan surga. Saya baca sejarah agama-agama di dunia. Maka termasuk suatu hari saya baca temanya itu pintu gerbang surga. Penulisnya Baxter. Di situ terus apa? Orang pertama ke surga namanya Henok. Maka saya cari bagaimana Henok ke surga. Saya pelajari Henok ke surga. Ke surga pertama diterima Mikael di pintu surga. Mikael berkata pada Henok, orang pertama ke surga, kamu belum diurapinya. Allahmu yang maha tinggi, jumpa kamu kalau kamu sudah diurapinya. Maka Henok kembali ke bumi. Akhirnya setelah melalui pengurapan minyak, dia baru diterima masuk kerajaan surga. Yang pertama, yang kedua, demikian juga kita baca sekarang di Kejadian 28, 16, 18. Untuk apa? Untuk kata hubungan kerajaan surga diperlukan minyak urapan. Kejadian 28 ayat 16 sampai 18. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Itu tak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Demikian firman Tuhan. Jadi Yakub membangun bait Allah pertama, batunya diurapi minyak, maka ngubung kerajaan surga. Di situ mulai turunnya ke surga. Maka sekali lagi untuk hubung kerajaan surga sejak pertama ada miarapan. Kenapa enggak tahu kenapa orang harus belajar bagaimana ke surga. Kenapa perlu minyak dan sebagainya. Anda renungkan, Anda pelajari. Jadi ke surga pertama yaitu batu yang mau dibuat sebagai bait Allah, maka diurapi dengan minyak untuk menghubungkan apa? Kerajaan surga serta malaikat Allah turun naik ke batu dikasih minyak itu. Artinya ada kontak dengan kerajaan surga. Maka saya kata pada Anda, suatu hari Tuhan perintahkan saya kembalikan minyak Gusul. Maka saya suruh baca kitab Mika misalkan. Kitab Mika itu menerangkan tentang kedatangan raja segala raja yang ada sejak purbakala. Maka perayaan Natal itu nyambut raja sejak purbakala. Untuk menghadap di Mika 6 disebutkan untuk menghadap Tuhan, nyembah Tuhan pakai minyak. Jadi disebutkan Mika Tuhan menunjukkan ayat itu, baca barat sih. Maka nunjukkan apa? Untuk Anda ke surga itu perlu minyak anggur. Anggur 1000 kali hanya bercangkrus. Maka setiap kali ada bercangkrus karena perintah Tuhan bukan beda saya, tapi harus ada roti dan anggur. Nanti kapan kau saya terangkan perjamuan yang benar, ajaran Tuhan setelah perjamuan yang salah. Jadi ada orang mati, tiba-tiba mati. Kan dia ngajar perjamuan yang salah, Tuhan keras. Kalau perjamuan salah, ada orang yang punya kerja gede. Saya lihat ya, ngajarnya salah, akhirnya mati. Oh sebab itu salah Tuhan, gak sesuai firman-Mu. Karena saya ada dari Tuhan tahu yang salah benar. Akhirnya mati muda, udah kerjanya gede, minta sumbangan ke Amerika. Tapi sekarang apa artinya gereja itu? Kasihan yang memberi sumbangan. Jadi
tugas sang memberi kuasa anggur untuk menghadap Allah itu perlu 1000 anggur. 10.000 yang punya hati bahwa Anda berjalan setiap hari. Juga minyak enggak terbatas puluhan ribu kali untuk nyembah Tuhan. So belum minyak anggur, maka ada di depan tata ada molekul yang ada minyak dan anggur. So jadi di tatalah depan ada molekul rubium. So lambang kita rubium, maka ada minyak anggur yang seperti apa? Kalau Allah mau persembahnya itu minyak anggur, artinya penting nyembah Tuhan, apa yang penting bagi kita untuk keperluan hidup Anda, keperluan bagaimana Anda sarana untuk surga. Tuhan mau disembah dengan minyak anggur. Artinya apa? Anda ke surga pun perlu kuasa minyak anggur. Sekali lagi, artinya Anda ke surga nyembah minyak anggur. Artinya sarana. Jadi minyak anggur sarana Anda untuk masuk surga. Maka saya katakan minyak urapan itu sarana untuk surga, bukan untuk dipuja, bukan cuma sarana untuk Anda menjadi mulia yang segama sembilan. Bahkan sadap sama Anda yaitu zaman Daud untuk tinggal surga penuh minyak. Juga zaman Tuhan Yesus. Maka kita baca zaman Daud perlu minyak untuk diam di rumah Tuhan. Yang Mazmur 23, 5 dan 6. Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Daud diurapi Tuhan langsung, tapi lagi Daud diurapi langsung dengan minyak. Untuk apa? Untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ada ayatnya. Kenapa? Ya saudara, anak istri saya membaca tahu, so kenapa enggak percaya? Oke, kan gamblang. Tuhan mengurapi Daud dengan minyak. Untuk apa? Sepanjang masa diam di rumah Tuhan, ada rumah di surga. So. Demikian juga kalau ada minyak dikatakan selalu ada hidangan. Kenapa? Di surga pun pesta. So. Kalau dimasuki kerja Anda pesta. Pesta di surga. So. Pesta yang mewah di surga. Maka Tuhan Yesus mengatakan juga apa? Kalau ingin pesta perlu minyak, beli dari Tuhan. Tuhan mengatakan, kamu beli daripada aku minyak untuk memandang menara. Jadi, Daud diurapi minyak, hidangan tersedia. Kemudian ada kemurahan belaka mengikuti hidupnya, artinya selalu kecukupan ada banyak. Maka saya pun nubatin orang yang utang ratusan juta atau $1 pun saya kasih minyak. Kau menang, kerjakan. Maka betul-betul menang perkara dengan minyak urapan. Maka sekali lagi minyak itu ada unsur pengampunan dosa. Maka Tuhan berkali mengatakan apa? Diurapinya dia berbuat kasih. Tuhan mengampuni dosa. Jadi saat beri ayat di mana orang memberi minyak, Tuhan mengatakan diberi pengampunan. Karena memberi minyak itu berbuat kasih. Sekali lagi, memberi nyembah minyak kepada Tuhan, mempersembahkan minyak itu suatu perbuatan yang diterima, diasap Tuhan sendiri. Lagi, kalau Anda mempersembahkan minyak, maka diterima Tuhan langsung bahkan disebutkan sebagai pengampunan dosa. Maka kita baca, Anda mungkin jarang dengar, mempersembahkan minyak itu ada unsur pengampunan dosa. Itulah sebabnya Anda bisa ke surga. Maka kita baca di sini, yaitu di Lukas 7, 46, 50. Dia mengapa? Orang mempersembahkan minyak itu ada unsur pengampunan dosa.
Lukas 6 ayat 46 sampai 50. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi Dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian firman Tuhan. Anda perhatikan bahwa Tuhan Yesus menyatakan kealahannya itu dengan minyak. Kenapa? Tuhan Yesus diundang makan orang Farisi. Maka pasti yang hadir banyak. Tapi Tuhan yang membuktikan kealahannya apa? Orang mempersembahkan minyak. Tuhan mengatakan kamu berbuat banyak kasih. Maka diampuni dosamu. Diampuni dosanya. Jadi Anda persembahkan minyak itu ada unsur pengampunan dosa. Anda mungkin nggak pernah dengar ayat ini. Ada ayatnya. Ternyata kenapa diberkati kalau kita pakai minyak? Karena ada unsur pengampunan dosa Anda. Maka diampuni, maka seorang wanita mempersembahkan minyak ini, dosamu diampuni. Karena apa? Ternyata Tuhan yang berkata, mempersembahkan minyak itu yaitu suatu perbuatan yang baik, perbuatan yang kasih. Sekali lagi perbuatan yang kasih, penuh kasih juga termasuk korban. Maka Tuhan memberi tanggapan dosamu diampuni. Maka orang lain yang ada pikir bagaimana dia ngambil dosa. Artinya apa? Kalau bukan Allah tidak punya kuasa pengampunan. Di situ Tuhan buktikan apa? Sebagai Allah, karena persembahan minyak seorang wanita. Sekali lagi, untuk buktikan Yesus Allah, menerima persembahan minyak, maka diampuni. Hanya Allah yang kuasa ngampun dosa. Maka Tuhan, dosamu diampuni. Jadi sesuai imanmu. Artinya apa? Imanmu menyelamatkan. Jadi wanita yang punya iman persembahan minyak, berbuat kasih, diampuni, diselamatkan. Sesuai imanmu, diselamatkan. Jadi Anda kalau punya iman, maka tergantung Anda. Anda punya iman, Anda kuasa punya harapan. Saya punya iman gede. Orang yang perutnya ratusan kilometer aja, saya beri minyak, kamu menang pada udah disita negara. Di luar negeri. Saya punya iman itu, maka saya bisa mengatakan, pakai minyak ini, kita dengan minyak, proyekmu berhasil. Kalau kalah saat datang sendiri itu proyek Pak Yono di luar negeri yang $M. Menangkan apa? Saya kasih minyak ini, minyak yang sering sangkat ini cuma ini modalnya yang ratusan kilometer Anda kitari naik mobil pojok-pojok lebih. Kamu menang perkara pada suasita pengadilan, menang perkara. Kalau saya kalah, saya bilang Pak Yono, kalah, saya datang biaya sendiri, pesat sendiri, ujian sendiri, saya minyak sekali lagi. Ternyata apa? Betul-betul menang. Waktu menangkan kemenangannya, saya diundang makan, yaitu para pengusaha minyak yang diundang karena menang perkara. Dengan apa? Dengan satu botol minyak ini, menangkan proyek $M, bukan M rupiah. $M sedikit, kalau $M ada kabar berapa $M. Satu botol minyak ini menangkan proyek $M yang panjangnya 133 km. Kan luar biasa. Artinya apa? Saya punya iman. Kalau enggak punya iman, cuma saya bilang, nanti kalau kalah saya datang. Saya tiket sendiri, ujian sendiri, biaya sendiri. Karena saya ingin buktikan betapa kuasa minyak urapan. Jadi kuasa yang besar minyak urapan, maka sekali lagi, maka zaman sedang ada, zaman hidup susah, zaman mau satu langkah, orang bisa tiba-tiba Anda kasih minyak, jidatmu, keningmu,
aku diurapi, menang atas segala perkara, aku diurapi, yaitu agar diurapi apa? Sebagai warga surga, diurapi agar menolak setan-setan, menolak maut, menolak virus corona. Anda dua urapi agar dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat. Bahkan kalau anak-anak yang sakit, yang bodoh lupa urapinya, aku serahkan anakku warga surga yang pandai cerdas, tidak bodoh, tidak berubah. Anakku diberkati, tidak Down syndrome, tidak bahaya, tidak celaka. Malaikat jaga hadapinya, malaikat jaga. Kalau ada anakmu kasih punya, setan tidak berani ganggu anakmu. Maka kalau asal Anda sering minyak, beli minyak 1 botol, yang punya uang Anda beli minyak zaitun, angkat bersama saya. Buat saya besar tuh, saya buktikan. Kalau Anda misalkan ke Manado, kita punya gereja di Bitung so. Gereja itu dulu tanahnya 3.000 km. Sebelum dibangun 3 tahun sebelumnya, saya bersama ibu ke sana. Saya menyai. Sebelum dibangun so. Menyai di dekat situ ada penyembahan patung-patung so. Maka kalau dibacok tangannya enggak berdarah so. Maka jalan di muka tanah yang seperti minyak so. Itu berdarah-darah, berdarah. Kaget. Biar saya punya kuasa tidak berdarah. Satu perempuan lagi, kok dia berdarah, dia punya iman, gak berdarah. Ternyata dibacok depan tanah yang sudah saya meyakini berdarah juga. Yang ketiga, kepala yang nyembah patung, kaget, musuh kamu kalah sama tanah kosong. Yang kepalanya, yang gedung itu, lewat pakai dibacok berdarah. Jadi setan takut waktu Tuhan tulis jangan dikembalikan Arab. Setan berlutut kaki Tuhan tahu. Setan berlutut kaki saya. Pak pasti yang saya. Karena di langit Tuhan tulis pasti kembali harapan kuasa ngusir setan, ngancurkan setan. Bahkan untuk maka sejak mula Tuhan tulis di langit. Minyak itu punya kuasa, yaitu bongkar harta pendam. Harta pendam itu hanya satu, tubuh musuh. Apa gunanya punya dunia isinya yang nyambut, tapi kalau tubuh dikuburkannya, Anda boleh cek ke gereja center Antoni Budipura yang 12 tahun dikubur tetap putus, kan luar biasa. Di dunia tidak ngerti so. Tapi karena Tuhan ngajar saya langsung, bisa dibuktikan kenapa? Tugas pendeta yang itu membuktikan firman Allah itu lebih dari ilmu manusia. Maka nggak perlu malu-malu. Anda pun punya proyek kita namanya. Ya, ada seorang satpam di Bekasi. Ya satpam dari pabrik besar. Mau di demo Tapi satpamnya menyakin dari bebas menyakin. Akhirnya yang demo nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Akhirnya satpam diangkat jadi direktur jemaat Tebras. Jadi hati, Anda apapun masalahmu, Anda harus menang setan. Tuhan katakan berpegang kabar ke surga, tapi Anda punya kuasa usir setan, menang atas setan. Setan takut satu dengan minyak urapan. Maka menggambarkan yaitu untuk masuk surga perlu minyak urapan. Jadi sekarang kita baca di sini yaitu di dalam Mazmur 25:1-13 yang gambarkan minyak. Orang mau pesta surga harus punya minyak. Sebagian saya sampaikan tadi, Henok ke surga belum ada minyak ditolak kembali ke bumi. Setelah di minyak urap baru boleh masuk ke surga. Ada yang gambarkan Anda untuk pesta surga sebagai mempelai harus ada minyak. Inilah di Mazmur 25:1-13 yang gambarkan Anda ke surga pun perlu minyak urapan. Matius 25 ayat 1-13.
Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Ada yang gambarkan, Tuhan Yesus yang gambarkan untuk pesta surga sebagai mempelai. Jadi jemaat Efesus itu pesta surga. Kalau dusta ke neraka ini, Tuhan ngajak saya agar Anda berjuang hidup yang suci. Mulutmu suci, jangan dusta, jaga hidupmu yang suci. Ibadah yang sejati, ibadah yang mesra tubuh kita. Jaga kerusakan kita, kemuliaan kita. Kita hilang kemuliaan kalau kita dosa salah. Kita hilang kemuliaan kalau kita nyalakan tubuh kita. Tubuh kita harus suci. Karena Tuhan telah ditumbak, disalibkan untuk kita menebus dosa Anda. Maka itulah kita berjang kudus untuk mengingat kasih Tuhan. Yang makan tubuh darahnya, Anda akan bangkit hari kiamat, terbangkan masuk surga. Sekali lagi, ini peringatan bagi kita, persiapan berjaga-jaga dua, agar Anda suatu hari diundang pesta surga. Jadi ada siap persiapan minyak. Jadi mempelai zaman dulu juga gambar Anda. Mempelai itu harus nyala pelitanya untuk nyambut mempelai. Maka harus ada nyala terus. Kalau tidak nyala mati, artinya dia melepaskan. Cara melepaskan jari mempelai, nggak ada minyak. Minyaknya pelita padam, nggak ada minyak. Maka Tuhan gambarkan apa? 10 gadis yang bodoh, gadis yang bijaksana. Maka yang bijaksana itu dia sedia minyak. Ada pelita, ada minyak. Yang bodoh bawa pelita, nggak bawa minyak. Artinya apa? Bagaimana bisa nyala pelita kalau tidak pakai minyak? Maka digambarkan yang berjaga-jaga itu, yang bijaksana, yang pandai, ada minyak. Maka Anda bayangkan dia pegang pelita tetap nyala. Maka waktu digambarkan mempelai datang, jadi gambaran kita ini kita ini mempelai Kristus. Kita ini Tefles artinya mempelai Kristus. Maka Tuhan Yesus yang menebus dosamu, menebus penyakitmu, menebus segala masalah hidupmu, agar Anda tidak mengalami maut, agar Anda tidak ke neraka, agar Anda selamat masuk surga. Perlu ada minyak. Di gambar tadi Henok ke surga pakai minyak, demikian juga gambaran Daud ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan pakai minyak. Tuhan Yesus pun gambarkan untuk pesta surga ada minyak, nanti kita penutupnya kita baca. Tuhan Yesus gambarkan beli minyak dari Tuhan. Jadi perhatikan, yang tidak ada minyak tidak bisa masuk surga. Jelas. Maka yang ada pelitanya nyala,
yaitu pesta di surga. Jadi mempelai artinya pesta. Ya kata pesta perkara kan mewah. So. Maka yang ada minyak masuk surga, pesta surga. Jadi surga itu dibilang dari Tuhan langsung. Yaitu ada pesta di surga. Dimasuki kerjanya cuma pesta. Dan saya ini pernah nolak apa. Karena waktu Tuhan menggandeng saya ke surga, pada saat kamu lihat di sini, saya kaget. Saya itu pengen pensiun, bukan untuk kerja lagi, kan capek. Saya perlu kaki Tuhan, apa tidak di sini saya di taman dan masuk apa? Di taman itu santai, cuma di taman bisa berbaring, banyak makan buah kehidupan, santai aja. Ya kalau Anda satu juga berpikir ingatnya ke taman saja, hidup santai. Tapi kalau banyak itu Anda tua tetap tua, itu yang Anda kaget. Kalau teman itu cuma kehidupan, Anda tidak bisa surga, Anda tua tetap tua. Karena Anda nggak mau tetap tua. Kalau Anda bisa jadi mempelai muda, mempelai Tuhan yang orang muda. So. Anda tahu mempelai kalau wanita kurang lebih anggap saja 25 tahun, pria 30 tahun kadang. Jadi posisi Anda kalau Anda dimasuki sebagai pria posisi kurang lebih umur 30 tahun. Sebagaimana Tuhan Yesus wafat umur 30 tahun. Maka wanita juga 25 tahun. Ibu saya meninggal umur kurang lebih 90 tahun. Tapi di surga sekarang muda, seperti 25 tahun. Pakaian putih kemasan. Saya kaget. Jadi sesuatu Tuhan dibuktikan. Walaupun sadar dari Tuhan yang di surga itu, Anda itu awet muda. Kalau saya dusta, para sekarang ini saya bukan orang dusta. Saya orang jujur. Tuhan pilih saya, Pak Haji, aku cari orang jujur seperti kamu. Aku cari orang mati seperti kamu. Kamu bijaksana. Jadi kalau saya tadi pagi ngomong apa, bahwa jangan nggak bisa sombong. Tuhan ngajar saya kalau orang sombong itu orang dusta. Yang melebihi itu mengurangi. Kalau Anda benar, nggak perlu takut. Maka saat ke-11 pagi berkata apa? Saya kalau di dunia ada satu orang jujur bisa satu dulu dari mimpi nggak beri khotbah. Bukan sombong tapi Tuhan ngajar saya merasa norak. Melayani kenapa? Ngomong yang gede-gede, ngomong surga, cerita surga. Kan saya pikir Tuhan, saya nggak bisa ngomong gede-gede. Nggak bisa, termasuk saya norak dari pendeta. Karena saya suruh cerita tentang surga. Kan aneh, saya masih hidup cerita tentang surga. Tugas saya cerita tentang surga. So. Maka saya norak Tuhan, hamba tidak bisa ngomong gede. Hamba selalu rendah hati, kan sebagai buku rendah itu. Saya bisa bergaul dengan para pengemis. Saya menghormati para pengemis. Saya jarang ketemu orang kaya. Udah dulu miskin, saya udah kaya rasa biasa. Udah kaya saya jarang ketemu. Kenapa? Saya tidak mau minta-minta. Saya tidak mau tidur minta-minta. Karena saya haram. Saya orangnya nggak mau begini. Sejak kecil, walau nggak punya mengandung saya nggak akan begini. Maka kalau saya ngomong, kalau di dunia ada orang jujur dari saya, satu orang saya nggak beri khotbah di mimbar. Karena apa? Itu benar. Kalau ngomong benar boleh so. Karena Tuhan yang kata apa? Pasti aku cari kamu, zaman yang aku cari jujur seperti kamu. Jadi Tuhan saya orang jujur di saya. Maka saya paling ngomong, karena Tuhan, tadi saya bukan sombong so. Tuhan ngomong bahwa kalau orang sombong tuh yang melebih-lebih atau mengurangi, ada yang orang dusta lah setan. Maka itulah maaf kalau sampai ngomong, kalau di dunia satu orang saja lebih jujur dari saya nggak boleh khotbah. Maka kalau Anda ngerti saya, periksa diri, maka Anda bilang jujur keuangan, jujur perbuatan, jujur mulutmu. Kalau Anda jujur, Tuhan katakan aku cari kamu yang jujur seperti kamu. Maka saya paling ngomong,
Saya tidak sombong Tuhan yang artinya Tuhan komentari, artinya saya berani katakan di dunia kalau ada yang suruh saya turun dari mimbar. Lalu Tuhan mengatakan apa? Aku cari martir seperti kamu. Kaget saya belum ngerti martir. Tapi aku cari seorang martir seperti kamu. Untuk apa? Ngembalikan yang harus seorang martir. Supaya Tuhan ditumbak, tikam, disalibkan untuk kita. Tuhan untuk ngembali anggur harus seorang martir. Tuhan yang ngomong, zaman aku mencari seorang martir untuk mengembali kuasa minyak dan anggur. Maka kalau tadi saya katakan, saya tambahkan, saya bukan orang sombong. Saya orang rendah hati, mengalah sama orang. Yaitu apa? Kalau di dunia ada seorang hidup, korbannya lebih dari saya. Saya nggak boleh khotbah. Jadi jangan kritik saya, jangan motong-motong kalimat saya. Hanya dosa kalau Anda motong-motong khotbah saya, Anda artinya nggak ada kontaknya lagi. Anda nanti cita Tuhan. Karena saya khotbah ini perintah Tuhan, bukan saya. Bukan karena saya punya, karena saya nggak lancar khotbah. Dulu saya nggak lancar ngomong. Maka sekali lagi, saya bukan sombong katakan, kalau di dunia ada orang korbannya lebih seorang saya. Korbannya lebih saya dalam pelayanan. Baik korban harta, korban nyawa. Karena Tuhan ngerti apa? Aku cari seorang martir seperti kamu. Maka kalau saya, di dunia ada orang martir lebih dari saya nggak boleh khotbah. Tuhan dari bar. Yang Tuhan berikan saya mati juga. Saya pernah mau dibunuh orang, dibantu orang, bahkan saat tempatkan diri, Yohanes itu dibakar nggak mati, ditombak nggak mati, digoreng nggak mati itu. Maka karena nggak mati di apapun, akhirnya dilempar 10 terus. Di pas 10 itu Tuhan ngundang Yohanes turun naik ke surga, bahkan digambarkan Tuhan juga melawat Yohanes di pulau Patmos. Karena saat disebut Tuhan, aku cari martir Yohanes seperti kamu. Ada seperti, artinya apa? Saya nggak layak Yohanes, karena Yohanes disayang Tuhan, nggak layak. Saya bukannya sombong, so, karena apa? Tuhan yang ngomong, cari martir seperti kamu. Maka saya buktiin apa? Saya orang yang siap neraka untuk Anda. Sekali lagi, mana so? Kalau Anda berani siap neraka untuk jemaat, Anda begini. Anda disayang Tuhan, penuh kuasa. Anda akan bawa jemaat ke masjid. Karena seorang martir bisa bangun Tuhan ngajar saya. Maka saya punya martir. Bukan saja kita jadi tes. Dites. Tes terakhir berat so. Bukannya gampang sebagai martir. Dites Tuhan dibuat dekat neraka. Lihat orang teriak. Orang nggak ada air. Kan tadi yang saya gambar. Saya sorbakan. Di neraka tidak satu tetes air tidak ada. Nyala api. Tempat gelap. Gertak gigi so. Maka air nggak ada. Anda sekali lagi berjuanglah. Cari kerajaan Tuhan semua tambahkan. Maka Anda berjuang cari kerajaan Tuhan. Semua ditambahkan. Maka saya pun sejak kecil. Sejak umur 10 tahun. Saya sudah cari kerajaan surga. Artinya saya bertobat sejak dini. Maka saya diberi Tuhan. Karena apa? Tes terakhir sebagaimana dilihat di neraka. Orang berteriak meraung. Saya menangis. Saya nggak orang yang sampai hati. Pada pengemis saja saya nggak sampai hati. Lebih neraka saya cium kaki Tuhan. Air mata melayang. Tuhan berkenan terima air mata saya. Tuhan hamba tidak mau ke surga. Saya cium kaki Tuhan. Tuhan hamba tidak mau surga. Saya gantikan neraka. Beri kesempatan untuk tobat. Beri kesempatan ampuni mereka. Termasuk Anda jangan murtad. Karena darah Yesus nebus dosamu, dosaku. Dan Yesus nggak dosa Anda. Kalau Anda nggak bisa Yesus, Anda juga maaf nggak bisa ke surga. Anda tanya, Tuhan betul. Darah Yesus darah pengampunan, darah keselamatan. Ya, untuk ke surga, so Anda tanya, jangan Anda murtad. Sebenarnya dengar dari saya, Anda doa. Tuhan betul, yang penting Anda apapun. Jangan lupakan korban Yesus yang ditumbak mati untuk kita. Nebus dosamu, agar Anda bahkan tidak dioperasi,
tidak kena virus corona dalam Yesus, maka Anda akan diselamatkan. Maka itulah saat disayang Tuhan, dipandang penuh kasih, saya nggak pernah berani melihat Tuhan. Tapi Tuhan yang berkata waktu saya cium kaki Tuhan, hamba tidak mau ke surga Tuhan, hamba ke neraka Tuhan. Beri mereka kesempatan untuk tobat. Tapi kalau Anda bertobat itu masih hidup. Kalau Anda masih sudah wafat, bertobat nggak ada artinya. Karena pertobatan waktu kita bernapas. Maka jangan kita tolak koma. Jangan saya ICU karena maaf berbarakan bendera yang saya kenal itu mati divonis mati Tuhan, koma enggak Tuhan karena berzina. Jadi Tuhan sangat benci perzinahan. Jadi pendeta yang Tuhan lihatkan bodoh koma jatuh itu karena berbuat zina, maka jangan berbuat zina. Tuhan saatnya bisa murka pada Anda karena Tuhan yang berkata, pasti dia ngelani masih berzina, aku cabut nyawanya. Jangan sampai Anda cabut nyawamu waktu Anda masih hidup, Anda masih berzina, Anda bisa cabut. Yang ngomong Tuhan, bukan saya. Sekali lagi, yang ngomong Yesus. Ngasih contoh, teman saya bukan pendeta lain, pendetamu. Pasti dia ngelani, tapi masih dosa, masih banyak pasar. Aku cabut nyawanya bukannya Tuhan keras. Maka zaman akhir kalau dosa paling dibenci Tuhan orang berbuat zina. Jangan zina saudara. Kalau Anda ingin bersyukur jangan zina. Karena Alkitab halaman terakhir Wahyu, orang sundal, orang seperti anjing kemana-mana, free sex seperti Eropa, Amerika. Akhirnya apa? Dicabut Tuhan. Maka kita gambarkan orang paling dosa paling besar zaman ini. Orang yang berzina, jangan Anda berzina. Kalau berzina Anda tidak ke surga. Anda kalau di neraka lautan api. Satu tas air nggak ada. Di surga Anda pesta. Pilihan Anda tergantung. Mau pesta surga, hidup suci. Pikiran Anda. Kalau ingin ke surga, pesta sebanyak masa. Tapi kalau Anda neraka, lautan api, tempat gelap lagi, yaitu orang-orang yang berzina. Sakal dusta ke neraka. Dusta neraka. Tuhan yang gambarkan, yaitu orang pendeta yang cukup terkenal, juga kapan tuh koma, cuma 2 hari koma langsung mati. Saya menangis itu rekan pendeta yang masih hidup. Maka rekan pendeta jangan dosa, jangan zina, jangan. Sekali lagi saya ngomong bukan juga ada. Tuhan beri saya kepercayaan untuk apa? Tuhan yang ngomong, bilang aku yang ngomong. Yang ngomong Tuhan Yesus bukan saya. Maka jauhkan dari dosa. Suci pikiranmu. Perkataan-perkataanmu. Sekali lagi, Anda yang lani, terutama yang lani. Tapi siapapun, mari bertobatlah. Kerajaan sungguh dekat. Maka sekali lagi, Anda bertobatlah. Jangan sampai Anda hidup seenaknya. Karena Alkitab yang terakhir itu orang yang sundal, yang anjing-anjing tidak bisa masuk pintu surga. Maka Anda renungkan, Anda milih pesta surga atau milih dibakar neraka. Anda berjuang untuk masuk kerajaan surga. Sampai ayat terakhir kita baca, Tuhan Yesus ngajar minyak urapan di Wahyu 3:18-22. Tuhan Yesus menerangkan, Anda perlu minyak urapan. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya.
dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Di sini Tuhan terangkan apa? Bagaimana Anda pesta suka. Ini Tuhan selalu terangkan yang enak, jelas. Bagaimana agar Anda pesta di surga, agar Anda tidak neraka. Maka Tuhan gambarkan yang pesta surga pertama, mari Anda bertobat, Anda dimunikan dengan seperti emas, dimunikan dibakar di api. Masa Anda bertobat, cari kerajaan surga. Anda, kalau Anda dosa, ada percobaan, maka bersadarlah, kita suatu hari masuk alam roh. Kalau Anda tidak berkat surga, setan nyambut Anda. Yang kedua, harus hidup suci, agar tidak kelihatan telanjangmu. Kalau suami istri biasa telanjang, tapi kan kalau di luar suami istri Anda nggak boleh. Tuhan berkali mengatakan, waktu Adam bawa dosa, ada orang ketiga, dia Tuhan mengatakan apa? Telanjang. Jadi kalau suami istri boleh, tapi di luar suami istri nggak boleh. Dosa telanjang, nggak boleh karena tubuh Anda mulia, maka tidak sembarangan dikatakan jangan sampai kelihatan telanjangmu. Maka jaga suci hidupmu. Sekali lagi, zaman akhir orang yang sundal tidak bisa ke surga. Tadi pagi saya sampaikan di Wahyu 12:15, orang sundal, orang dusta, orang seperti anjing tidak bisa ke surga, nggak bisa masuk pintu gerbang surga. Di Eropa, Amerika, so kenapa banyak homo, banyak gay, lesbi? Kenapa mereka? Yaitu kalau hasil berisek punya anak itu, Tuhan ngajar saya, itu anak haram. Anak haram kutunya besar, kutu 10 keturunan. Suatu saya kalau bahkan Tuhan perintahkan saya ngajar bahwa setiap acara penjara anak, acara baptisan, perkawinan diberkati, dilepaskan dari kutu anak haram, kutu 10. Jadi kutu terbesar itu kutu orang hidup di luar suami istri, punya anak yang kena kutu, nggak boleh masuk jemaat Tuhan sampai 10 anak kan tidak tahu, kagak ada nenek moyangmu, nggak tahu. Tapi Tuhan ngasih saya untuk siap sakramen dilepaskan di kutu haram, kutu 10 keturunan. Maka anaknya ada masalah, ada nakal, ada homo, ada gay, yaitu tetap melekat. Cara pelepaskan dilepaskan dari kutu anak haram. Tuhan ngasih saya kutu 10 keturunan. Pernah ada orang soal anak haram, namanya Pak Zilwi. Di voice 2 minggu dokter mati itu. Ketemu saya tanya bapaknya, udah Pak. Dia guling-guling nangis menjerit. Ternyata tidak ketemu bapaknya. Akhirnya saya tahu, kamu hati anak haram. Kamu lepas kutu haram sembuh. Saya lepas kutu haram dan betul sembuh. Sembuh. Ya, Pak Zimi. Sebab tadi kita ketemu makan sama. Karena luar biasa. Ada difonis kanker utama mati 2 minggu. Ketemu saya. Hanya cuma lepas saya kutu haram. Anda sembuh. Sehat sempurna. Maka Tuhan Yesus ketika mengatakan apa? Setelah hidup suci, Anda perlu minyak. Jadi minyak pun Anda hidup suci dulu. Yang bercobakan, coba kebutuhan kekudusan. Maka perlu Tuhan katakan, beli daripadaku minyak untuk memandang benar. Jadi kalau zaman Daud ada minyak sepanjang masa, diam di rumah Tuhan sekali sepanjang masa, diam di rumah. Tapi zaman Tuhan beli daripadaku minyak untuk meluas matamu, untuk memandang benar. Dikatakan apa? Zaman Yesus untuk pesta surga. Digambarkan kalau ada minyak, beli minyak Yesus untuk memandang. Maka minyak itu, kenapa beli Yesus? Seorang Marta beli Yesus
saya seorang materi milik Tuhan, darah saya milik Tuhan, minyak seperti diperas. Kalau Tuhan Yesus korban darah, kalau manusia korban minyak, maka korban minyak itu yaitu ada kemuliaan, maka amat itu milik Tuhan. Maka minyak manusia mulia karena ada minyak, maka saya seorang materi milik Tuhan, maka Tuhan daripadaku minyak urapan untuk memana kemana, untuk besok kemari. Saya seorang materi punya kuasa minyak, Anda ada minyak, bukan saya Anda dijaga mereka, masa tak ada minyak Anda akan pesta di surga. Zaman Daud ada minyak Anda digambarkan sepanjang masa diam di zaman ini. Tuhan katakan beli minyak daripada aku, maka Anda akan pesta di surga sepanjang masa. Demikian Anda renungkan ayat yang saya berikan tadi, maka berjaga-jagalah Anda mempelai. Artinya yang tadi gambarkan masuk surga ada minyak, berjaga-jagalah agar Anda keluargamu semua jadi warga surga, keluargamu semua selamat jadi warga surga. Maka perhatikan ayat-ayat saya sampaikan, Anda renungkan baca berkali-kali, Anda renungkan betul tentang kuasa menyerpan. Demikian firman Tuhan. Nanti minggu depan saya sampaikan, apa? Bagaimana Tuhan perintahkan saya menyampaikan yang saya lihat di surga. Bagaimana masuk surga minggu depan jam 10. Maka sekarang saya kembalikan kepada Sandy, dilanjutkan untuk persembahan. Amin. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Kita sudah diberkati lewat kuasa kebenaran firman Tuhan. Tapi ada beberapa kesaksian saudara yang sampaikan. Saudara, kita mau melihat firman Tuhan di dalam Matius 8 ayat 8 sampai 13. Matius 8 ayat 8 sampai dengan 13. Kita cepat saja, Matius 8 ayat 8 sampai dengan 13. Puji nama Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Katakan amin saudara. Ya, jadi saudara, ada seorang perwira, hambanya sedang sakit, ya perwira ini menjumpai Yesus. Saudara, ini cerita tentang mujizat. Ya, mujizat itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, ya bisa lewat perkataan. Ya, makanya tadi Bapak Gembala sampaikan, saudara perlu iman yang kuat. Di masa sukar, di masa sulit ini perlu iman yang kuat. Katakan sama saya, perlu iman yang kuat. Bahkan untuk ke sorga pun saudara perlu iman. Ya, untuk ke sorga saudara nggak bisa beli di Indomaret, saudara nggak bisa beli di Alfamart, saudara nggak bisa dapetin di grosir-grosir atau di toko swalayan, nggak bisa di mana-mana. Nggak bisa lewat aplikasi handphone saudara. Perlu iman, perlu hidup yang benar, hidup yang suci, hidup yang kudus. Ya, makanya saya mau bilang jangan sampai kehilangan iman di masa yang sukar ini. Amin. Saudara harus hidup di dalam iman. Ya, iman kepada Yesus. Ya, ada kesaksian yang begitu luar biasa saudara lewat sakramen minyak urapan saudara. Ya, ada seorang bapak Budi Sulistyo saudara, dia divonis dokter kanker sumsum tulang belakang. Ya, dia ini keluarganya dari Batam saudara, ada salah satu koordinator di sana, dia waktu beberapa tahun yang lalu hubungi saya, dia minta tolong sekali karena dokter sudah angkat tangan dan sekali kemo itu saudara menghabiskan kurang lebih 62 juta. Sekali kemoterapi,
ya, dia waktu itu sudah dipenang, divonis dokter kanker sumsum tulang belakang. Sudah kurang lebih hampir 6-7 kali kemo saudara, ratusan juta sudah keluar. Akhirnya pihak keluarga udah angkat tangan, udah deh, uang udah habis Bapak Ibu. Akhirnya kontak saya, minta tolong dia mau datang ke Jakarta, ingin didoakan oleh Pak Pariaji saudara. Akhirnya singkat cerita saudara, ya, saya bilang datang ke Gading Nias di tempat ini. Ya, saya bilang datang ke tempat ini, akhirnya janjian saudara. Nah ketika itu dia menggunakan kursi roda, dia hanya diantar dengan sopirnya saja, drivernya, karena keluarganya sedang ada banyak mengurusi hal-hal yang lain Bapak Ibu. Ya, akhirnya dia datang ke tempat ini. Saya ingat sekali dia lagi altar call Bapak Ibu. Ya, saya lagi temani Pak Pariaji altar call, ya, bagi-bagi minyak. Ya, seperti biasa hari Minggu full, kalau sesinya Bapak altar call, Bapak ciprati minyak. Ya, tapi saya nggak ngelihat orang ini mana. Biasanya kalau yang kursi roda itu pasti ada di depan Bapak Ibu, pasti dapat di depan. Ya, waktu itu saya lihat kok nggak ada yang pakai kursi roda. Ya, akhirnya udah selesai, ya kan, saya turun ke bawah, kita harus ke Balai Sarbini, karena Bapak Gembala pelayanan lagi Balai Sarbini. Ya, saya tunggu lagi, akhirnya telepon, Pak, driver telepon, Pak, ini Pak Budi nggak bisa didoain sama Bapak Gembala, karena dia tertahan di pojok sana karena desak-desakan, nggak bisa maju. Udah gitu lift antri, ya dia bilang liftnya rame juga. Gimana ya Pak? Saya bilang datang ke Balai Sarbini, saya tungguin, ya kan, kalau misalkan mau datang ke Balai Sarbini. Akhirnya saya tunggu sampai malam nggak ada kabar saudara. Singkat cerita saudara, saya cuma doa supaya orang ini nggak kecewa. Karena biasanya banyak, mohon maaf saudara ya, kalau udah ngotot sekali, ya imannya tuh udah luar biasa ngotot, pengen doa sama Pak Pariaji, ya pengen sekali dapat minyak urapan perjamuan kudus. Ya, kadang tuh iman ya nekat beda tipis Bapak Ibu ya. Kadang tuh udah saking beriman banget. Kadang kita juga suka dimarah-marahin, ya kan? Minggir. Waduh, buset ya. Kadang kita dimaki-maki Bapak Ibu, ya kan? Butuh keteguhan juga ya kan? Mana panggil Pariaji. Buset ya kan? Main panggil gitu aja, enak-enak aja. Kadang saya cuma mikir bahwa orang yang udah kepepet tuh supaya nggak kecewa. Kalau nggak didoain supaya nggak kecewa. Ya, akhirnya 8 bulan nggak ada kabar. Saya cuma doa supaya nggak kecewa aja. Nggak ada kabar, nggak ada kelanjutan. 8 bulan. Pas awal tahun baru, Bapak Ibu. Pas awal tahun baru saya dikontak. Pak, shalom, gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan. Saya cuma doa Tuhan supaya orang ini nggak kecewa. Dia langsung kasih kabar Bapak Ibu. Bapak masih ingat nggak? Kakak saya, Budi Sulistyo. Oh iya Pak, gimana kabarnya? Iya Pak, 3 bulan yang lalu kami sudah cek kembali ke Penang Pak. 3 dokter yang berbeda menyatakan kanker sumsum tulang belakangnya sembuh. Terima mujizat Tuhan. Saya tanya, gimana bisa Pak? Kan gak didoain sama Bapak Gembala, gak tumpang tangan. Gimana bisa? Dia cerita Bapak Ibu, ternyata waktu altar call, dia terima cipratan minyak urapan dari Bapak Gembala. Dan minyak itu dia imani, bahwa aku sembuh. Mujizat terjadi. Katakan amin. Ya saya mau bilang, ya mujizat ada di dalam hidup saudara dan saya. Di Tiberias kita diberikan sarana. Amin, perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan satu lagi terakhir Bapak Ibu Saudara, saya punya tim yang ikut saya pelayanan saudara. Ya, dia sama orang tuanya pengusaha ikan. Di Muara Angke itu terkenal. Ya, saudara saya beberapa bulan waktu yang lalu saudara saya sempat diajak ke sana untuk doain. Saya baru terkaget-kaget itu lihat ya tempat ikan yang luar biasa, ikan tuna 20 kilo besarnya saudara, ikan tuna ya, dari laut langsung masuk naik lift masuk ke cold storage, tempat pendingin ikan Bapak Ibu ya. Tim saya sama orang tuanya itu pengusaha ikan, tapi dia mengalami stuck di mana ikan-ikannya ini saudara ya di cold storage ini penuh. Ya, nggak ada investor yang datang. Ya, tapi karena ya sekali lagi radikal di Tiberias. Jemaat Tiberias sudah dari tahun 2003. Ya. Caranya gimana? Pakai minyak urapan. Dia urapin tuh cold storage-nya Bapak Ibu yang penuh ikan. Ya, puluhan ton ikan tuna. 20 kilo, besar-besar. Ya, diurapin. Ya, diurapin terus dengan iman, minyak urapan. Ya, ikan-ikan ini laku terjual. Berapa hari kemudian saudara ada investor orang Jepang. Orang Jepang datang ke sana, masuk ke cold storage-nya. Dia bilang, fish is good. Wih, kaget kan?
fish is good. Ikan ini bagus. Ya, kenapa dia bilang bagus, saudara? Ya, ada oil fishnya, bagus nih. Ini ikan banyak minyaknya, bagus. Wih, mantap. Saya mau bilang mujizat Tuhan tidak bisa terbatas. Saudara tahu, dia langsung pesen 30-40 ton langsung dibawa ke Jepang, saudara. Tepuk tangannya kayak nggak percaya mujizat ini, saudara. Jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Saudara dan saya ada minyak urapan. Muliakan Allah, muliakan manusia. Minyak urapan mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Minyak urapan menghancurkan segala kutuk. Minyak urapan mengurapi saudara dan saya lebih dari teman sekutu. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kami sudah itu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Nah sebentar Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik, yaitu persembahan yang kami Tuhan. Kami doa berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Doa hamba mereka tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Bahkan rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, toko, dagangan, bisnis, proyek, karir, tender mereka Tuhan berkati. Di masa pandemi ini, di masa sukar ini, mereka tidak kehilangan iman. Mereka mempertahankan iman mereka untuk mereka bisa menjadi warga kerajaan surga. Hidup yang baik, suci, kudus, pikiran perkataan mereka. Tak lupa kami doa juga berkati gembala sidang kami. Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Doa kami sehat, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Sampai Tuhan datang kedua kali terus pakai gembala sidang kami menghantar suatu loto manusia pesta dalam kerajaan surga. Kami siapkan hati kami, beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga. Kita katakan, amin. Setiap rupiahnya dan tiba saatnya kita akan segera masuk di dalam sakramen perjamuan kudus dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dimanapun saudara berada, terima tubuh dan darah Yesus, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Oh tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan. Kita bangkit berdiri sama-sama dengan kasih Kristus. Kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita akan masuk pesan terus, kita baca Yohanes 6, 48, 53. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Jadi keselamatan karena Tuhan Yesus datang ke dunia disalibkan
untuk menggantikan Anda, agar Anda selamat, agar Anda ke surga. Maka Tuhan disalibkan untuk kita memberikan jalan ke surga. Maka Tuhan katakan menempatkan dirinya yang ditumbak ditikam, menyerahkan tubuh darahnya. Maka Tuhan katakan lebih dari roti mana. Maka kita jangan berpikir karena Tuhan yang merintahkan. Kemudian apa? Kemudian Tuhan negaskan barang siapa makan tubuhku minum darahku. Artinya Tuhan tumbak ditikam, menyerahkan tubuh darahnya, dia akan bangkit hari kiamat, terbang masuk surga. Jadi termasuk keselamatan, Anda percaya dengan berjangkrus, terima tubuhnya, darahnya, agar Anda selamat masuk surga. Kita angkat roti ini. Kita angkat roti bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbak, tertikam di atas kayu sebagai perjanjian yang baru, yang dosaku diampuni, disucikan hidupku, sucikan pikiranku, perkataanku, berbatu kami bertobat, ulah dosa, ulah setan, kami telah perzinahan, percabulan, kami telah menang ketiga di rumah tanggaku, agar kami semua akan masuk kerajaan surga, bangkit hari kiamat. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sempurna, tidak miskin, tidak bertigu. Kami telah berdoa anak-anak muda yang pandai cerdas, yang sehat sempurna, dan kami doa, mulutku ada kuasa, mujizat, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sehat sempurna, tidak dioperasi. Kami doa pencernaan sempurna, ulu hati sempurna, liver sempurna, ginjal sempurna, juga kami tolak yaitu virus kuman-kuman, demikian juga pankreas sempurna, kami tolak virus corona, kami doa, kami bebas virus corona, kami doa agar kami semua, keluarga mereka semua tidak kena virus corona, kami tolak maut, kami tolak kanker tumor, tidak terkapar di meja operasi, tidak koma, tidak terkapar di ICU. Kami doa segala kutuk penderitaan, kutuk penyakit, kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk virus corona sudah selesai diangkat di atas kayu salib. Inilah roti di surga, inilah tubuh Kristus. Angkat zaman ini gambaran dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai perjanjian yang baru, yang dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, selama kami diberkati, agar dibangkiti hari kiamat, terbangkan masuk surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna, tidak miskin, tidak bertiku. Kami tolak kebutaan, anak-anak muda berkati, tidak bodoh, tidak berubah. Kami diurapi, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Kami doa, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, tidak dioperasi, pencernaan sempurna, usus besar sempurna. Kami tolak diare, kami tolak segala kutuk sakit, kami doa ginjalku semua diurapi, tidak sudah, tidak dioperasi, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, HP normal dalam nama Tuhan Yesus, agar tidak diabetes hepatitis. Kami tolak yaitu pengendaraan darah, agar darahku sempurna, sehat sempurna dengan darah Yesus, disempurnakan darahku, agar kami
akan bangkit dari kiamat. Kami doa, bebaskan kami dari kutuk sakit penderitaan. Anda doa masing-masing sebut sakit Anda, agar Anda sembuh. Kita tolak kanker, kita tolak koma, kita tolak terkapar di ICU. Kita angkat saat ini, Tuhan Yesus mengajar bahwa perjalanan di roti mana, zaman roti mana, 40 tahun mangkat tidur di padang rumput. Kami semua hidup di bumi surga, tidak miskin, tidak anggur. Yang kedua, dengan roti mati setiap hari, coba kesucian. Kami berjanji hidup yang suci kudus. Kami doa, sucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Yang ketiga, dengan roti yang masih hari, kasut baru, sepatu baru. Tuhan Yesus tenangkan, kita ini generasi manusia, generasi Tuhan. Roh gagah, roh miskin, roh baut kami tolak. Kami doa agar kami semua bebas dari virus corona. Kami tolak virus corona, keluarga kau tidak tertimpa. Usma, kami doa berseru, bebaskan keluargaku, bebas dari corona. Anak-anak pandai cerdas diberkati. Kami doa, kami sembuh, bebas kutuk penyakit dan penderitaan. Sudah diselesaikan di atas kausai ilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin. Kita angkat menyamarapan ini. Tuhan Yesus yang merintahkan membuat gua penyarapan. Kau tulis di langit di Hakim 9 dan 89. Kembalikan gua harapan untuk muliakan Allah dan manusia. Kita angkat menyanyi dalam nama Tuhan Yesus. Kita menyamarapan muliakan Allah kami di surga. Memberi kemuliaan kepada kami agar kami mulia segamanya. Kami mulia diurapi dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Kami mulia agar kami menjadi warga surga, orang mulia secara sempurna, tidak terkena sakit, tidak dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Diurapi kami menang atas setan-setan, kuasa kami telah sedang orang corona bisa disembuhkan dengan menyamarapan. Kami doa, kami tolak kutuk penyakit, kutuk dan bahkan kutuk gagal, kutuk mesti kami tolak. Berkati kami semua disembuhkan. Urapi Anda bangsa sakit Anda, doa agar Anda tidak terkena sakit, tidak kanker, tidak tumor. Anda urapi bahkan penyakit akan sembuh. Kita angkat menyanyi, mereka setiap pribadi yang sakit diurapinya disembuhkan. Urapi setiap bagian yang diurapinya disembuhkan. Kami doa mereka lepas dari kutuk, yaitu penyakit apapun, tidak tersakit, tidak dioperasi, bebas dari virus corona. Tapi Yesus, keluarga mereka sehat, juga anak mereka pandai sehat. Kami doa anak kecil Kevin dengan Meme sehat sempurna, bebas dari Down syndrome, bebas dari virus, disembuhkan Tuhan, diurapi supaya sehat sempurna, dijaga malaikat, tidak baca hilang menyarapan, mengurapi kami,
muliakan kami, agar kami mulia, sehat sempurna, jadi warga surga akan bangkit hari kiamat. Ilah menyaudapan, amin. Anda oleh sebang sakit, Anda boleh urapi Anda yang sakit. Saya kembalikan pada Sandy. Kita beri tepuk tangan sekali lagi luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Saudara sekalian. Mari sama-sama kita mau beri persembahan yang kedua. Sebelumnya kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami sudah terima tubuh dari Yesus. Kami sangat yakin di akhir zaman ini, kami terima tubuh dari Yesus, kami terima minyak urapan, pengurapan, kami hidup penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat. Bahkan minyak anggur kami tidak dirusakkan selama-lamanya. Kami bisa melewati pandemi COVID-19 dengan minyak dan anggur. Bahkan kami percaya di masa sukar, di masa sulit ini, kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tetap dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Pendeta Dr. Yesaya Pariji bersama Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariji. Kami selalu doa sehat, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Bapak Ibu Gembala menghantar suatu lot manusia pesta dalam kerajaan surga. Kami ingin memberi yang terbaik, setiap tangan-tangan yang memberi, baik yang di live streaming, di rumah, bahkan di tempat ini kami doa, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, orang tua mereka diberkati, toko, usaha, dagangan, bisnis, proyek, tender, karir mereka. Tuhan Yesus yang sanggup memberkati berlipat-lipat kali ganda. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami memberi yang terbaik untuk Raja Surga. Bersama-sama setiap kita yang percaya, yang siap beri untuk Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami doa, setiap permohonan doa ini, kami punya iman Tuhan, di atas kayu salib sana Tuhan katakan semuanya sudah selesai. Mari angkat tangan saudara dua-dua, kami berdoa syafaat Tuhan, kami percaya yaitu untuk gembala sidang kami, Tuhan terus berkati Bapak Pariaji bersama Ibu Darniati Pariaji, selalu sehat, panjang umur, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan, terus dipakai sampai Engkau datang kedua kali. Berkati seluruh pengerja tempat ini, bahkan koordinator Pak Marwoto bersama tim di tempat ini, Tuhan berkati penuh kuasa, penuh kemuliaan semua yang melayani di mimbar, worship team, Tuhan berkati Pendeta Semi, Pendeta Reza, bahkan juga imam musik, Pak Catur bersama teman-teman, itu kami doa Melvin bersama kami doa, itu Michael bersama kami percaya, itu Semi, semua Tuhan berkati backup singer, event JP bersama tim, Tuhan berkati multimedia, Paruben Tuhan berkati, dan kami doa Tuhan untuk Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin, Tuhan beri kesehatan, panjang umur, bebas COVID-19, seluruh menteri, TNI, Polri, bahkan kami doa para perawat, dokter, suster, Tuhan beri kesehatan, bebas COVID-19, dan tempat di mana kami tinggal, tanah yang kami injak, aman dalam perlindungan Tuhan. Gereja Tiberias dimanapun berada, dijaga pasukan malaikat, aman dalam perlindungan Tuhan, bebas dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat yang terbaik dari kerajaan surga. Tuhan memberkati seluruh hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, orang tuamu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati studi anak-anakmu berhasil. Apapun yang kau pegang, kerjakan, lakukan bersama Tuhan Yesus sepanjang tahun 2021. Percayalah,
Tuhan selalu buat berhasil. Terimalah berkat, rahmat, kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, serta penyertaan perlindungan dari Roh Kudus nantiasa menuntun membimbing kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput setiap kita semua kawan-kawan. Terbang ke sorga, pesta di sorga bersama Tuhan Yesus. Kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama setiap kita yang percaya disayang sama Tuhan dengan bangga kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku dikasih dalam Tuhan. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat Gereja Tiberias Lapangan Dinias untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Dan untuk keluar dari tempat ini sudah tetap menjaga jarak dan mengikuti arahan dari para pekerja di tempat ini. Tetap menggunakan masker saudaraku dan tidak bersalam-salaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bahkan kita percaya berkat Allah selalu tercurah dalam kehidupan kita. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian. Dengan demikian ibadah telah selesai. Maju terus dalam Tuhan Yesus sampai ketemu di ibadah berikutnya dan Shalom Tiberias. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Oh, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias.